setelah ganti turbo tuh ada kendala lah. Ya, tapi secara ECU standarnya dulu. ECU standarnya kita siapin dulu, limiter-limiternya kita update dulu. Hai. Selamat malam. Selamat malam. Ya, balik lagi sama kita. Jangan bosan-bosan sama Abang dan Andi. Jadi, akhirnya mobil ini itu kelar juga dari bengkel SS. Habis di rebuild. Habis di rebuild, buat lebih enak lagi lah pokoknya. Kalau teman-teman tahu yang udah-udah kan, dulu kita udah ngelaluin di episode sebelumnya tuh, Bang. Ada, ntar lo lihat di sini ada footage ntar. Detailnya ada. Terakhir kan kita pengen upgrade lagi tuh. Sama Om Hakim bilang udah naikin lagi, ya udah kita masukin. Proses pembangunan juga teman-teman udah lihat di episode sebelumnya tuh. Sekarang udah kelar akhirnya. Final. Daripada sekarang kita sok tahu, langsung aja kita undang tunernya. Om, tadi lah Om. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Gimana? Apa kabar Om? Baik. Gimana? Jadi gimana nih Om? Mobil ini kan akhirnya finish nih Om. Udah selesai nih. Iya. Setelah sekian bulan, sekian purnama. Apa yang diubah aja nih Om? Apa yang dilakukan sih Om Didu? Mobil Jadi ini? saya dapat ordernya, Om Hakim pengen lebih enak dipakai harian. Oke. Karena spek sebelumnya pakai turbonya cukup besar lah. Jadi lagi ya Om? Ya, Lagi. memang zaman itu memang belum ada SS, terutama SS belum ngedevelop turbo sendiri. Oke. Nah sekarang kita udah mulai develop turbo sendiri, jadi Om Hakim penasaran karena beberapa customer SS sudah pakai dan lihat hasilnya cukup menggiurkan mungkin ya. Iya. Menurut dia juga betul-betul. Jadi ya mau dong katanya mobil gua, gitu ya dia di. Speknya samain dong sama yang lain-lain gitu. Ya apa ngikutin tren gitu kan. Oh, harus berevolusi juga loh mesinnya kali ya. Nah, jadi ya udah akhirnya kita kasih satu bayangan seperti itu nih, deal, ya udah kita gas. Nah, kita detailnya boleh Om? Oke. Gimana? Mau buka Om Didu di? Ya. Karena kita berdua kan sok tahu jatuhnya ya. Mau buka Om Didu. Oke. Paling pertama yang cukup membedakan turbo. Turbo yang kita ganti ini dari yang sebelumnya pakai IHI RHF 55. Nah, cukup lag lah. Memang dulu target busnya memang besar lah. Dulu kalau nggak salah main di 45 PSI. Zaman itu sih happy lah. Itu kalau nggak salah terakhir ngebangun itu tahun 2017. 16 ya. 2016 gue lihat. Dipakai hariannya memang kurang enak. Nge-lagnya agak besar karena turbonya cukup besar lah. Kita ganti ini pakai SS Hybrid. Ini udah versi ketiga yang kita pernah develop. Secara dimensi jauh lebih kecil Om ya? Lebih kecil sedikit ya? Secara tampilan ya, secara tampilan lebih kecil. Setupnya memang tujuannya memang bisa buat lebih enak di harian gitu. Oh ini komponen lama, memang dari dulu kita udah pakai external wastegate, pakai turbo smart. Itu yang bunyi setuju dari situ Om ya? Iya, jadi kalau teman-teman nggak tahu, bunyi setujunya itu dari situ. Jadi lebih stabil juga. Perubahan ada agak di dalam sih. Dulu itu kita pakai rasio pump untuk ningkatin tekanan bahan bakarnya. Bensinnya ya, solarnya. Zaman itu memang ya pilihannya itu. Cuman sistem itu tuh cukup riskan lah karena merubah sistem standar menjadi apa? Customan lah gitu ya. Jadi pompanya tuh pindah dari lokasi aslinya. Oh, pindah posisi dia ke bawah. Ke bawah. Pakai bracket segala macam dan pakai belt tambahan. Itu yang dulu. Itu jadi pulinya nebelin, ada belt tambahan 1,5 kali lebih panjang putarannya. Jadi ningkatinnya seperti itu. Nah, cuman berjalannya waktu sekarang tuh udah Thailand udah pada bikin namanya stroker pump. Jadi stroker langkah pompanya yang dibikin besar. Jadi bentukannya ada di dalam pompa. Jadi pompanya kita ganti strokernya supaya meningkat. Posisinya balik ke tempat aslinya lagi.
jadi nggak stem keluar. Ini putaran pulinya lebih sedikit Om ya? Nggak Ya itu juga minimalistis resiko lah. resiko ya? Mungkin juga dulu sempat ada bunyi atau apa karena ya itulah. Karena custom lah intinya Om ya? Ya, gantungan-gantungannya dipakai-pakai, diesel kan getarannya cukup tinggi ya, jadi nggak cukup durability-nya nggak cukup bagus lah. Yang paling signifikan sih dua itu sih, turbo dan stroker pump. Sisanya masih spek yang lama, masih ada ini pakai charge tank. Sarseng. Itu supaya supply pressure yang menuju ke supply pump lebih stabil. Dari mesin teknologi yang lama, Om aplikasi teknologi yang baru kemarin itu ada kesulitan nggak sih? Apa semuanya plug and play? Nggak juga, karena kita ada modifikasi dikit di exhaust manifold. Kalau IHI dulu dia posisi lubang flange-nya 4. Kalau ini saya mengaplikasikan ini sebenarnya untuk mobil standar. Oke. Jadi kalau mobil standar plug and play. Tapi karena ini dulunya udah pernah bikin manifold pakai HF55, dia bentuknya kotak, lubang 4. Ini balik lagi kayak original, plate-nya kayak segitiga lah, bau 3 ya. Jadi itu rubah lagi, ya ada beberapa penyesuaian fitting karena posisinya agak berubah. Ya lebih gampang sih ini fittingnya karena turbonya lebih kecil, jadi ruangnya lebih Udah lega kalau lega dan ya bisa geser-geser lah, nggak terlalu ribet. Selain mesin apa lagi? Kemarin mesin aja berarti Om ya? Aplikasi mesin aja ya? Transmisi nggak Om ya? Dari yang pertama ya? Udah dari yang pertama memang udah pakai Transgo dulu. Kalau temen kurang juga, ini juga by SS Performance, bener kan Om? Om yang ganti kan? Iya, karena dulu awal-awal saya lagi sering nyeting di tol, waduh lampunya gelap banget. Lampunya buta kan Om? Iya. Jadi saya rekomendasiin untuk upgrade pakai proyektor gitu. Kalau ini apa sih Om nih? Tambahan original sih Om nih Om? Nah, ini memang udah dari awal modifikasi udah kita pasang nih. Ini sebenarnya jalur cooling sistemnya mobil, cuman kita split untuk bantu ngedinginin turbo. Jadi turbo temperaturnya nggak terlalu tinggi lah, membantu menjaga temperaturnya si turbo, si cartridge turbo itu. Apalagi Om yang ini Om? Takutnya kan teman-teman masih pengen tahu kan apa aja sih yang dulu Om pernah ganti? Mungkin yang kelihatan banget ini radiator. Jadi radiatornya kita upgrade, udah aluminium dan lebih besar ya, row-nya lebih banyak. Lalu ada kita pasang extra fan. Sekarang pakai punya apa Om? Ini pakai Spal. Oh, merek Spal. Spal yang high speed. Ini dikontrolnya sama Dastec. Jadi yang connect ke Dastec dia. Dia baca temperatur mobil sekian, dia on otomatis gitu. Jadi membantu mendinginkan lah. Soalnya kan kalau lihat teman-teman yang ikut drift kan banyak pakai extra fan pakai punya Karimun Om ya, bener nggak sih? Ya, cuman kan itu gede. Oh iya. Posisinya agak sulit gitu kan, pengaplikasiannya agak susah. Ini connect ke Dastec dia Om? Ya, dikontrol sama Dastec dari Unichip. Ya ini open filter. Ini masih dulu sih di kita nggak ada nih. Ini masih Thailand punya. Pipingnya Om? Masih produk BRD, Bank Mode, zaman dulu belum BRD, sekarang jadi BRD. Ini intake manifold juga udah pakai Bank Mode. Thailand tuh Om ya semua? Masih ada deh, labelnya tuh masih ada. Ada. Bank Mode. Sekarang namanya udah jadi BRD, Bank Mode Racing Development. Thailand tuh Om? Thailand. Salah satu aftermarket parts buat diesel yang cukup terkenal lah di Thailand. Dan Thailand cukup punya nama lah gitu. Thailand dieselnya gila Om ya, nggak berlagukan ya diesel di Thailand ya? Mereka udah kayak home industry Om? Betul, dan memang boleh diacungi jempol lah mereka, si industri diesel. Paling cuma berapa jam dari kita doang ya. Terus itu ada charge tank. Nah, di samping charge tank ini ada fuel pressure regulator. Jadi dia buat menjaga tekanannya, kita bisa setel. Bisa setel dari sini berarti Om? Ya, jadi tekanan yang mau masuk ke dalam supply pump lebih stabil. Kalau nggak salah itu dijaga di 1,5 bar. Kalau nanti mungkin pas agak terang di dalam sini ada eksternal pump juga. Buat si fuel mendorong solarnya lebih stabil masuk ke charge tank dulu jadinya. Maksudnya dia nggak telat berarti biar nggak telat juga kali ya? Nah mungkin pada bingung
Kenapa throttle kita gantung? Karena begitu kita ganti intake, throttle kita disfungsikan. Mungkin intercooler udah modifikasi juga dari kit. Tadinya kit. Tadi kit buat Innova ini, Om? Kit tadinya plug and play. Nah, cuman karena ada perubahan di turbo, perubahan di intake, posisinya berubah total, jadi ya ada penyesuaian lah. Ada tambahan sedikit mungkin, cuman nggak kelihatan lah. Di dalam kita udah ganti cam. Cuman ini mobil ini hanya baru bagian exhaust-nya aja yang kita ganti zaman dulu. Itu udah dari yang dulu. Paling ya sisanya exhaust system udah full 3 inch. Exhaust-nya Custom by SS pokoknya. Ini juga custom loh nih, Innova standar nggak ada ini nih. Masih pakai tiang, Om ya? Iya kan? Iya. Tuh. Ya mempermudah. Ya, SS ada, Om ya, pokoknya? Ada. Harganya nggak begitu mahal pasti kan? Enggak lah. Enggak. Nih, ini perlu. Cukup terjangkau Dan nggak ribet. Pakai ini. Terlihat ke dalamnya gimana, Om? Oke, Om. Kan interior kan simple banget nih, Om. Emang kan si pesen dari bos besar kan dia nggak mau repot-repot kan. Terus ini apa sih? Ini kan ada buat EGT nih, Om ya, exhaust gas temperature. Oke. Itu temperatur di mana, Om? Di knalpot apa di mana, Om? Ini saya pasang sensornya di downpipe. Oke. Downpipe. Jadi mungkin sekitar dia punya batas temperaturnya di sekitar 650 derajat lah. Berarti udah 60 kita angkat gas dulu, Om ya? Yes. Oke, ini salah satu yang vital juga nih dari dulu. Ya, karena Om Didu selalu wanti-wanti. Lihat EGT-nya lo liatin. Pantau itu yang bikin penasaran gua apa sih? Gitu. Jadi ini buat memonitor suhu temperatur di bagian knalpot. Itu di mobil diesel cukup krusial lah, karena di diesel itu begitu kita bikin cumi-cumi, tanda kutip, kita banyakin solarnya, temperaturnya itu akan kabur. Naik pasti ya. Ya, jadi ini untuk memonitor aja supaya kita tidak melebihi batas, supaya si turbonya lebih awet. Pokoknya intinya lebih banyak, tambah banyak tuh cumi-cumi keluar, tambah panas pasti, Om ya? Yes, itu kebalik dengan sistem di bensin, bahan bakar bensin. Kalau bensin kan kekurangan dia malah makin panas. Kalau di diesel kebanyakan malah naik temperaturnya. Gitu. Kalau yang ini boost temperatur ya. Boost meter. Tekanan turbo. Boost pressure. Buat baca tekanan turbo dia. Kalau ini apa nih, Om? Ini, Om. Ini bisa apa aja tuh? Iya. Dia OBD display lah. Oh, berarti nggak buat diesel doang dong, Om? Enggak, ini sih universal. Jadi bisa baca apa yang data yang ada di ECU yang dia keluarin ke onboard diagnosis. Kita bisa baca di sini ya. Ini contohnya ada speed, engine coolant temperatur, ada RPM, ada intake air temperatur. Ya mungkin ada beberapa lagi sih yang lainnya. Ada common rail pressure. Ada RPM, ada MAF sensor, ada map sensor, ada fungsi yang cukup dan mungkin sangat kepake lah. Mungkin anak-anak diesel sih ngerti lah. Jadi kita bisa baca DTC, diagnosis trouble code. Jadi kalau ada error, mobilnya cek engine, nggak perlu ke bengkel untuk baca errornya apa. Jadi kadang saya ini mempermudah saya kalau beberapa customer pasang begini tuh, cek engine-nya apa? Nah, kita bisa baca nih. Fault-nya di mana? Nah, kebetulan ini kan nggak ada error nih. No DTC found. Kalau misalnya sampai ada error, kayak kerjaan lu tiap hari tuh. Iya, terus scan di rumah. Pakai HP. Oh, di rumah kerjanya scan terus, Om. Ini kalau kita ada error, kita bisa clear nih. Errornya itu colok lagi tuh ya. Ya, soalnya kan mobil yang universal misalkan ini, Om, jadi kita tuh punya juga alat scanner yang OBD1, OBD2 itu loh, Om. Iya. Nah, itu HP itu. Konek ke HP. Tuh, udah Bluetooth. Pakai Bluetooth betul. Jadi di rumah mobil lain pakai itu. Ini semua bisa pakai ini berarti ya, Om ya? Nggak usah pakai itu lagi. Universal kan, Om? Iya. Dan ada displaynya gitu kan. Iya. Mahal nggak sih, Om, harganya? Range berapa? 2 jutaan ya kalau nggak salah ya. Range-nya sekitar, dan ini memang semua mobil bisa pakai itu. Apa universal? Ada beberapa spek nggak, Om? Ada beberapa tipe yang membedakan adalah protokolnya.
Oke. Protokol OBD-nya kadang mobil Eropa, mobil Jepang beberapa ada yang berbeda, generasi lama, generasi baru. Kayak contohnya protokol Innova angkatan ini, yang GNKI ini sama yang Reborn itu protokolnya beda. Jadi ada device yang bisa untuk dua-duanya, ada yang bisa untuk salah satu gitu. Untuk ke spek engine-nya bisa stok pun bisa pakai ini. Bisa. Okay. Tapi ngomong-ngomong, dia kan basically ngambil datanya dari OBD. OBD itu kan udah universal lah di hampir setiap mobil sekarang. Udah ada soket 16 pin onboard diagnosis. Tapi ngomong duduk di Recaro ini enak Om ya? Ya nih top banget sih. Recaro artis kalau sampai enak Recaro Om ya? Enak, lebih nyaman lah. Ngebutnya lebih nyaman. Aneh touring kemana tuh terakhir? Iya, lo touring aja. Gua pakai, lo bilang ini sih nggak ada rasanya touring. Udah parah, gue nyaris tiduran. Sampai nyetirin sampai kemana nih paling jauh? Touring Pareraka mana Jogja tuh. Andi bawa ini ke Jepara. Santai aja dia. Pulang pergi no problemo. Sound enak, AC dingin, mobil dingin. Gue nyaris tiduran. Irit lagi Om. Metik lagi kan. Tapi kalau secara spek yang Om bilang tadi, ini bisa dinaikin lagi nggak speknya Om? Apa udah mentok? Masih banyak sih. Tapi dengan catatan mobilnya tetap daily driven ya? Daily driven. Ada beberapa masih bisa ditambah lah. Ada beberapa adisional. Contohnya, waktu zaman ini ngebangun awal-awal tuh, cam in yang plug-in itu nggak ada. Sekarang udah ada. Itu salah satunya. Lalu ada piggyback untuk ngontrol matic. Oh iya. Nah, itu ada Auto Legend namanya. Jadi kita bisa kontrol ngoper mau di mana? Clutch engagement-nya mau kapan, terus tekanan hidrolisnya mau berapa, kita bisa adjust semua itu. Berarti matic ini bisa detail lagi, bisa advance gitu Om ya? Bisa jadi advance ya? Ya, malah sekarang banyak mobil-mobil yang generasi baru yang Reborn, yang drag balik ke gearbox ini. Oh gitu? Iya. Kuat dong. Pakai si alat itu? Ada lagi beda brand untuk memanage itu karena kan beda control unit, beda TCU-nya beda, transmission control unitnya beda gitu kan. Ini karena lebih kuat Om ya? Ini gearbox badak dipakai di Supra MK4. Oh, 2 jazet? Iya. Mesin 2 jazet? Betul, cuman ya mungkin beda rasio, beda komponen. Tapi secara ini sama? Secara kita bilangnya masih satu family lah. Kuat, sudah kuat. Ya, tipe sama ini dong Om. Apa? Aristo punya dong kalau matic mah. Iya. Kan? Masih basic banget, makanya dia kan masih konvensional matic lah. Iya. Dia tipe A340 kalau nggak salah nama seri gearbox ini. Sekarang kita udah kalau kaki gimana Om? Kaki gimana Om? Kaki-kaki udah cukup belum segini? Apa mas? Sampai kita lihat kali ya. Untuk power segini sih udah cukup mumpuni lah. Ini udah pakai Tain coilover. Memang khusus Innova diesel. Cuman zaman Om Hakim beli coilover ini belum ada yang adjustable hard soft. Oh, baru masih basic ya Om ya? Masih basic. Rendah doang. Sekarang tuh udah ada yang lebih advance-nya lagi, kita bisa adjust hard soft-nya. Damper ya. Dampernya bisa. Kalau nggak salah Om, remnya Om di upgrade juga Om ya? Betul. Mungkin kita pernah bahas di video sebelumnya. Iya, pernah. Kita lihat takutnya. Ini ada cerita sedikit lah untuk brake. Memang standarnya aja untuk mobil standar, mesin kondisi standar, rem standarnya Innova tuh ngelos. Cukup pagi sore lah. Oh, rem pagi berarti sore ya. Jadi beberapa kali Om Hakim coba ganti lah. Pertama awalnya dari standar kita upgrade ringan dari selang rem, kanvas rem. Cuman Om Hakim masih nggak puas. Seperti ganti Brembo apa gitu Om? Yang akhirnya rem getar tapi? Tiar. Nggak, itu yang Reborn. Yang ini sih awalnya pakai itu Reborn. Pakai Sumitomo ya kalau nggak salah. Pakai 4 pot. Oke. Punya salah satu merek lain lah. Plug-in. Cuman ya nggak presisi banget ya. Masih kurang ya, copotan. Copotan. Ini sempet ganti endless
Nggak puas juga bunyi-bunyi, geter-geter gitu Iya, kan, iya. karena custom. Bracketnya memang bukan buat mobil ini. Habis itu sempat ganti TRD ya, TRD yang Sumitomo ya kalau nggak salah ya. Nggak juga puas. Akhirnya saya pakai yang upsize, 320 mm. Disnya. Discnya upsize, kalipernya masih pakai standar, cuman ada kit khusus yang memang udah ada yang Buat upgrade pabrikan ya? lah gitu kan, bukan bikinan-bikinan asal gitu. Jadi dia kitnya bikin si kalipernya mundur, tapi ternyata ini yang terbaik, yang paling cocok gitu. Emang enak sih. Iya. Pas lah, Cukup. mumpuni lah Mumpuni. gitu kan. Iya. Dan velg TRD T3 ring 17 Rare. rare. Boleh cari di mana aja. Sini harga naik ya nih? Harga naik nggak BBS. beda. Not for sale, not for sale. Not for sale. Tapi harga naik terus kalau ini. Harganya terus. Ban cukup nggak Om? Wah ini sih Lebih dari cukup ya, Pak? lebih dari cukup ini, overspec nih. Buat Harrier sih overspec nih. Iya sih Mas. PS4, tadi Nova pakai PS4. Gripnya oke, nyaman, empuk, sama nggak berisik. Nggak berisik bener. Gue baru mau nggak berisik. Belakang pun kita nih masih bisa bawa barang. Kalau audio ini kita daripada sok tahu ya Om ya, kita langsung ke ahlinya aja, ke Pak Ayung di Jakarta. Setahu gua, Pak Head Unit pakai Sony RSX 9 Hi-res. dan Top ada dah. High end. dan ada prosesornya di dalam laci sebelah. Speaker 3-way. Speaker 3-way. Ini audio lebih dari cukup dan sangat enak. Oh ya, tadi ada lupa Om. Bang SQ. SQ. Lebih ke SQ. Lupa ada 4 map Om ya. Map bisa 4 map. Oke. Nah, Jadi Iya, ada kelupaan. final tune-nya mobil ini pakai Lah kok masih apa ya? masih dulu. Mas Didu. Ini prosesor audio. Nah, ini ada mapping selector dari Dastec. Ini jadi kita bisa adjust. Kita punya 5 mapping tuning file. Jadi ada yang paling kenceng, ada yang cumi-cumi, ada yang buat harian, ada yang eco. Jadi kita bisa pilih. Ini bisa di select. Ada 5 mode ya. Kalau buat harian pakai map berapa sih Om? Sebenarnya sampai 3 masih rekomen yang saya setting sampai map 3 tuh masih rekomen lah buat harian. Nggak terlalu cumi-cumi. Boostnya nggak terlalu maksimal. Ya enak dipakai lah. Gitu. Ya kalau mau irit pakai nomor 5. Tapi agak belet dong. Ya powernya nggak mungkin dari 100% modifikasi ini mungkin dia cuman saya keluarin sekitar 30 atau 35% lah dari maksimum power. Ada saran nggak Om? Kalau pas bagian kita ganti-ganti itu di saat mobil idle kah? Atau ambil jalan? Disarankan sih posisi mesin hidup nggak masalah, disarankan lagi off throttle aja. Oh. Ambil Soalnya rolling juga nggak apa-apa. iya, Asal lepas ini itu, masih udah. pakai unit chipnya masih pakai yang tipe Q. Oke. Jadi yang sekarang itu udah lebih advance, udah tipe X. Jadi ya, Sambil throttle bisa dia pindah. begitu kita switch tuh dia masih ada jeda lah, perpindahannya tuh masih ada jeda gitu. Takutnya kaget si isunya nggak terima gitu kan, ada perbedaan data gitu. IG-nya SS ya baca aja ntar. Apa IG-nya Om? SS Performance Show. Saya profesional, ntar kita ada di bawah sini. Ntar kita masukin alamatnya sekalian, ntar langsung main ke sana langsung. Kepoin, main ke sana kita acak-acak bengkelnya. Gitu. Om, kan udah agak sepi Om, kita jalan-jalan malam, jalan-jalan yuk. Ayo kita night run. Night run, Oke. night run, jalan-jalan malam aja seru. Beneran gue bawa mobil customer gue yang lagi kita tes juga. Nah, pas banget. Ntar kita jalan-jalan, terus sekarang foto-foto loh. Siap. Ya. Oke. Refreshingnya kita nih. Refreshing kita nih lumayan nih, besok libur. Ya benar. Gua cukup itu aja. Ntar lihat lanjutannya, keseruannya. Abis ini.
ampun, Om. Nggak dikasih napas kita. Atasnya sih ampun. Ya beda lah. Ini settingan drag ini, settingan drag. Iya benar.